Selamat siang, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya berkaitan perpustakaan berbasis konsultasi informasi di Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Berhubungan dengan optimalisasi layanan perpustakaan, berbasis konsultasi informasi di perpustakaan, optimalisasi layanan perpustakaan untuk Universitas Teknologi Sulawesi Utara sendiri mengacu pada 3 layanan dasar yang ada di perpustakaan. 3 layanan dasar tersebut berhubungan dengan informasi, sirkulasi, dan referensi. Kalau bicara tentang informasi, otomatis Bapak Ibu bahkan sudah tahu lebih dari saya tentang optimalisasi layanan perpustakaan berbasis konsultasi informasi. Perpustakaan mampu menyediakan informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh sivitas akademika dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. Kemudian dari sisi sirkulasi, layanan apa sih yang diberikan oleh perpustakaan kita, Perpustakaan Teknologi Sulawesi Utara, dalam memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai macam segi peralatan informasi apa yang kami punya. Kemudian masuk ke poin yang ketiga dari layanan dasar, yaitu layanan referensi. Optimalisasi layanan yang dilakukan itu mampu merujuk pengguna kami khususnya untuk perguruan tinggi teknologi Universitas Sulawesi Utara untuk bisa menjaring berbagai macam informasi berhubungan dengan penelitian yang mendukung mereka dalam prosedur penulisan tugas akhir. Dari konsultasi tersebut dilihat bahwa adanya transformasi yang perlu diperhatikan oleh perpustakaan sendiri di era digital ini. Dia mengacu pada tugas pokok perpustakaan atau tugas pokok perpustakaan sendiri, mulai dari pengadaan bahan pustaka sampai pada prosedur pelayanan. Kalau dilihat di sini pengadaan bahan pustaka yang dilakukan oleh Institusi Teknologi Sulawesi Utara, kami melakukan prosedur pengadaan dengan bekerja sama melalui penerbit. Kami mendapatkan katalog secara online, melakukan prosedur pengadaan, kemudian data-data buku yang kami dapat, kami kemudian melakukan prosedur pengolahan dengan menggunakan aplikasi yang kami pakai dalam prosedur pengolahan, yaitu aplikasi SLIMS, Senayan Library System, yang terkoneksi sampai pada sistem layanan kami. Jadi sistemnya itu terotomasi. Kemudian dari situ kami beranjak ke kegiatan yang namanya konsultasi optimalisasi konsultasi informasi. Jadi sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, Perpustakaan Universitas Teknologi Sulawesi Utara dalam melakukan prosedur optimalisasi pelayanannya melalui konsultasi informasi, khususnya untuk era pandemi ya, kami menyediakan berbagai macam akses virtual yang mampu diakses oleh pemustaka kami untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan informasi. Jadi kami membuka ruang diskusi virtual bagi mereka ketika yang tugas akhir itu ingin mencari data-data penelitian. Mereka melakukan rekomendasi kepada kami selaku pengelola perpustakaan untuk menyediakan ruang-ruang virtual tersebut dengan penggunaan teknologi yang ada untuk memaksimalkan informasi apa yang mampu kami berikan kepada mereka lewat penyediaan fasilitas-fasilitas virtual yang ada, baik lewat Google Meet, Zoom, maupun WhatsApp. Merujuk pada optimalisasi layanan perpustakaan berbasis konsultasi informasi di Universitas Teknologi Sulawesi Utara, kami punya 3 poin penting yang perlu kami kembangkan. Yang pertama dari sisi sumber daya manusia. Kalau sisi sumber daya manusia dilihat di sini adalah dari segi kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas, seberapa banyak sih personil yang kami punya untuk mampu mengoptimalisasi layanan perpustakaan berbasis konsultasi informasi agar bisa diberikan kepada pemustaka itu maksimal dari segi berapa banyak kemampuan kami, latar belakang pendidikan seperti apa. Kemudian dari segi kualitas kami tinggal dari 2 item, yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Pengelola perpustakaan punya pengetahuan seperti apa sih yang dia miliki di tengah pandemi seperti saat ini ya, mampu mengembangkan optimalisasi layanan perpustakaan yang seperti apa dengan informasi yang bagaimana. Dilihat dari segi keterampilannya dia, mampu mengakses teknologi informasi kah atau seperti apa. Kemudian kalau dari sumber daya manusia bisa diberdayakan secara optimal, otomatis sumber daya manusia itu mampu melihat
ke depan forecastingnya sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan dalam optimalisasi layanan perpustakaan berbasis konsultasi informasi. Teknologi informasi seperti yang tadi, mengenal pengguna yang pemakai yang sebagian besar sih generasi milenial dengan menggunakan gadget dan lain-lainnya, kami menggunakan aplikasi yang sebelumnya sudah dijelaskan, Zoom Meeting, Google Meet, ataupun WhatsApp. Kemudian dari sarana prasarana yang ada dengan sumber daya manusia yang ada, yang kompetensinya sudah bila dikatakan mampu untuk mengelola perpustakaan secara optimal, dapat dilihat dari sistem manajemen apa yang mampu dia lakukan perubahan untuk perpustakaan ke depannya itu lebih baik, menyesuaikan dengan keadaan saat ini, transformasi 4.0. Apakah SDM-nya mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada atau tertinggal di belakang. Jadi pertanyaan yang cukup besar bagi kami yaitu, siapkah perpustakaan kami melakukan transformasi di era industri 4.0 ini ataukah tidak? Tergantung dari prosedur pelayanan kami seperti apa dan pemustaka kami apakah mereka puas dengan pelayanan yang kami berikan atau tidak. Dari konsultasi informasi, masuk ke poin yang paling penting untuk melihat bahwa konsultasi informasi itu diberikan baik, itu dari sumber daya manusianya, yang mana kompetensi pustakawannya itu dia diukur dari kurang lebih 7 item yang saya paparkan. Poin yang pertama adalah kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Jadi seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan dalam menyajikan informasi, khususnya untuk melakukan konsultasi informasi dengan pemustaka, harus benar-benar memiliki penguasaan teknologi informasi yang baik, menyesuaikan dengan pengguna yang cukup variatif, dan komunikasi yang harus lebih jelas berperan penting. Kemudian poin kedua adalah kemampuan melakukan penelitian dan pengkajian. Pustakaan harus mampu melakukan penelitian dan pengkajian berhubungan dengan kebutuhan informasi apa sih yang dibutuhkan oleh pemustaka, dan kita harus melakukan pengkajian atau pemilihan bahan pustaka dalam prosedur pengadaan yang seperti apa. Dari poin kedua itu dia masuk ke poin yang ketiga, kemampuan berkomunikasi secara prima. Kemampuan berkomunikasi secara prima, pustakaan mampu mengarahkan pemustakanya untuk bagaimana cara mendapatkan informasi yang relevan dengan bahasa yang mudah mereka mengerti. Jadi responsif terhadap kebutuhan mereka. Yang berikut adalah kemampuan mengajar. Pustakaan harus bisa membimbing, apalagi kalau mau dilihat mereka adalah sivitas akademika, mahasiswa perguruan tinggi yang notabene butuh dibimbing untuk dapat informasi, karena namanya pemustaka mereka punya berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi dengan model yang beda-beda. Jadi dituntut untuk pustakawan mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam memberikan bimbingan dan pengajaran yang ada di perpustakaan. Poin yang berikut adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis ini, pustakaan mampu melihat potensi apa dari dirinya untuk dikembangkan dalam bentuk tulisan yang mungkin jadi acuan ke depannya harus seperti apa perubahan yang bisa dilakukan, menjadi inovasi tersendiri bagi pustakawan tersebut. Dan berikut mengemas informasi, kemampuan merangkum informasi dari berbagai sumber, kemudian disajikan lagi dalam bentuk yang lebih menarik, dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna perpustakaan. Yang terakhir adalah kemampuan menyusun rencana strategis perpustakaan. Kedepannya perpustakaan harus seperti apa, mau melakukan bagaimana, dengan prosedur manajemen seperti pada 3 item faktor penunjang yang lebih ini saya jelaskan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pustakawan itu don't live to impress but live to impact. Jadi bukan hanya sekedar pustakawan itu memang pustakawannya saja, tapi dia mampu berdampak, memberikan kontribusi untuk masyarakat atau sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi. Kalau orang Manado bilang sih, kalau saya tidak salah, Sito, Timo, Tumo, To. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Pustakawan ada untuk dapat memberdayakan pustakanya. Dia rambut nih tadi. Kemudian dari progres perubahan yang ada tadi, dapat dilihat bahwa ketika perpustakaan telah siap dan telah mantap menghadapi transformasi revolusi industri 4.0 dengan optimalisasi layanan perpustakaan berbasis konsultasi informasi yang ada, maka yang namanya disrupsi, era disrupsi itu bisa digeser dengan menggantinya dengan inovasi yang namanya inovasi disrupsi, yaitu inovasi yang membantu menciptakan pasar baru atau merusak poin-poin yang lama tadi, pelayanan yang masih manual tadi dengan teknologi yang lebih baik saat ini.
Dengan demikian, perpustakaannya yang di dalamnya ada pustakawannya mampu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, Indonesia maju melalui inovasi dan kreativitas. Mungkin itu saja dari saya dengan pemaparan materi saya. Mantap sih. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.